Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'du. Kepada yang terhormat kawan-kawan lama, teman-teman mahasiswa, ada dari HMI, Fornas Mala, ada dari media. Terima kasih. Kita sebenarnya Jamal cuma kepingin ngopi jagongan aja, timbangannya tiap hari ngopi, nggak ono temae, ya penting ono temae gitu aja, tetap ngopi gitu. Nah, sing Mas Ucil dan kawan-kawan timbangannya gak tahu gitar, saiki ono apa iku nggone kaum gitar, sik iso nyanyi-nyanyi genjreng-genjreng gitu aja. Jadi tidak ada keinginan apa-apa, yang penting tetap bisa ngopi bersama. Tapi lucunya kita bikin undangan hari Kamis, kok hari Jumat langsung ada surat dari Dewan untuk mengajukan pembahasan LKPJ gitu. Jadi sebenarnya jadwalnya tanggal 17 Februari, tapi diajukan menjadi tanggal 13 Februari, hari Sabtu kemarin, yang sebenarnya hari Selasa. Jadi kita ini kadang ketawa juga, kepengen jagongan ngopi barengnya kok sampai apa itu mereka merespon perubahan jadwal itu ada apa. Tapi ternyata setelah kita telisik dari dokumen-dokumen LKPJ yang sebenarnya kita nggak tertarik bacanya gitu. Kita nggak tertarik. Tapi setelah pengajuan jadwal itu kita baca, oh ternyata Dewan itu tanpa reserve apapun, tanpa mengkritisi apapun, tanpa mengomentari apapun, kita lihat dokumennya, jawaban Dewan mengapresiasi seluruh bidang di pemerintahan selama 5 tahun ini. Jadi kalau teman-teman catatan-catatannya mungkin banyak ya, catatan banyak mulai tahun 2016 itu kinerja Pemda bagaimana, 17 bagaimana, sampai 20 tahun 2020 ini. Tapi itu seakan hilang, hambar, karena mungkin karepe wong tuwek-tuwek, sing wis ya wis, pokoke sing penting sing meneh ditoto kan gitu. Jadi mungkin filosofinya itu, sehingga buku yang tebalnya segitu itu ada 2 buku nggak mungkin terbaca gitu loh. Karena nggak mungkin 3 hari Dewan kita disuruh baca, itu nggak mungkin dalam waktu 3 hari disuruh menelaah itu. Apalagi kita, wong kita soboy untuk warung kopi, ya nggak mungkin menelaah gitu loh. Wong tahu bukunya aja ndak kok, baru kemarin tahu, apalagi baca. Jadi sebenarnya kalau sisi administrasi kepemerintahan memang tidak ada celah untuk orang luar mengkritisi. Karena apa? Bupati yang dari calon dari birokrasi itu sangat rigid, sangat bagus dalam administrasi politiknya. Tapi kalau dari sisi fakta yang di lapangan, kenyataannya di lapangan, ya memang kata masyarakat jauh panggang dari api. Seperti misalnya kemarin teman-teman mengangkat penanganan banjir, ya tidak ada konsep, tidak ada apa itu desain, grand design dan seterusnya, macam-macam. Jadi banyaklah kalau kita bongkar, nanti teman-teman mungkin punya pandangan-pandangan menarik, punya sisi-sisi yang menarik. Karena kalau kita baca data, lucu, semuanya menurun. Karena data Lamongan pengangguran semakin meningkat, gitu. Kemiskinan semakin meningkat datanya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi alasannya langsung klise, sederhana, bahwa ini karena corona. Sudah selesai jawabannya. Karena kalau masalah gara-gara corona, karena tahun terakhir ini gara-gara corona, ya sudah hilang semua data itu. Jadi saya kira itu, kita terima kasih kepada teman-teman yang hadir ikut jagongan ngopi. Semoga unek-unek yang ada di benak kita, yang ada di hati kita untuk menyampaikan, saling memberi masukan, mungkin bisa menjadi pijakan kita ke depan, bahwa untuk mengawal pemerintahan daerah ini sebenarnya harus bagaimana. Karena Jamal sejak tahun 2000 sudah mengawal otonomi daerah, kita bentuk, itu
memang penuh dengan lika-liku, penuh dengan cerita. Mulai APBD hanya 180 miliar tahun 2000 itu, sekarang sudah 3 triliun gitu. Jadi perjalanan 15-20 tahun itu memang banyak cerita-cerita menarik. Cuma kalau saya ceritakan di sini nggak cukup gitu, cerita-cerita itu. Jadi saya kira ini sekedar pengantar dari saya selaku penyelenggara dengan Mas Pandi. Ya wis apa itu intinya sak melaku-melakune wong jenenge niate mengawal kebijakan gitu. Cuma saya kepingin berpesan kepada teman-teman bahwa mengawal kebijakan itu mesti citranya jelek. Masyarakat akan melihat negatifnya, banyak negatifnya. Ini yang harus kita terima, kita waspada, sehingga apa itu? Saya sering bilang mengawal kebijakan itu seperti mengubah sote Wali Songo. Wali Songo dulu ngesot Masjid Demak yang nggak selesai-selesai karena uangnya sudah cukup, tapi kok ada satu pilar yang nggak bisa terbangun sampai Masjid Wali Songo itu marah kepada para tukang itu yang dipercaya, kok sampai nggak selesai sehingga kayu tatalan itu jadikan cagae Masjid Demak. Sampai Wali Songo bilang sampai saklawase tukang itu gak bisa soge sote gitu. Lah, kita mempersepsikan kita ini sebagai tukang. Social engineering, perubahan-perubahan sosial, kita pelaku perubahan sosial itu sebagai tukang. Cuma awak dhewe sebagai tukang iki kemaruk mbek kase masjid apa ndak? Gitu loh. Lek kemaruk berarti kayak tukang sing nduk Masjid Demak itu, bangun Masjid Demak itu. Sehingga sampai disot Wali Songo. Lah kita kepingin membuktikan itu bahwa ya tetap kita bukan malaikat, kudu iso tetap mangan ngombe, tapi nggak sampai kayak tukang Masjid Demak digawa mulai kasih masjid gitu loh, sampai luwe-luwe. Saya sering bicara dengan teman-teman, kalau kita mengawal kebijakan, roti, emas, apa itu ada di depan meja semua. Tinggal nafsu kita. Kalau nafsu kita serakah, akan kita bawa pulang gitu. Tapi kalau kita ya sekedar yang penting iso gak ketelak, gak keleson, ya saya kira bangunan sosial yang mau kita gagas di Lamongan ini akan terwujud. Jadi saya kira itu sebagai pengantar untuk memotivasi kita bersama bahwa tidak ada kata lelah, tidak ada kata berhenti untuk mengawal kebijakan di Lamongan dengan cara kita masing-masing, dengan metode kita masing-masing. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.